Ceritakanlah kemuliaan dan perbuatan Tuhan yang ajaib. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Mazmur 96 ayat 3. Sahabat Iktus, penelitian dari Arizona University menyatakan bahwa manusia berbicara rata-rata 16.000 kata per hari. Cerita apa yang mendominasi kata-kata kita? Seorang yang sedang bergumul untuk masalah keluarga akan lebih sering berkisah tentang keluarganya. Bila sedang dirundung masalah dalam pekerjaan atau penyakit, tentulah itu juga yang sering diceritakan kepada setiap orang yang ditemui. Mari kita belajar menceritakan hal yang terpenting dalam hidup, yaitu kemuliaan dan perbuatannya yang ajaib. Raja Daud mengajak umat Tuhan menceritakan kemuliaan dan perbuatan Tuhan yang ajaib. Diawali dengan ajakan untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyi bagi Tuhan dan menyanyi bagi Tuhan. Ayat 1 dan 2. Inilah ungkapan syukur atas penetapan, pengurapan, dan pimpinan Tuhan dalam hidupnya sebagai seorang raja. Mazmur ini dinyanyikan saat Daud membawa tabut Tuhan kembali ke kota Daud. Tabut Tuhan adalah lambang kehadiran Tuhan yang memberi kemenangan. Ya, pengalaman kemenangan bersama Tuhan adalah inti cerita kita. 1. Ceritakanlah kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan menunjukkan hakikatnya yang suci, kudus, dan mulia. Dalam kemuliaan, manusia diciptakan untuk hidup memuliakannya. Fakta selanjutnya, manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bandingkan Roma 3 ayat 23. Artinya, kemampuan untuk memuliakan Dia telah rusak total. Manusia cenderung kepada dosa dan menjauh dari Tuhan. Namun Yesus Kristus yang adalah Tuhan, rela meninggalkan kemuliaannya untuk menyelesaikan masalah dosa manusia. Barang siapa percaya dan menerimanya dalam hati, dimampukan kembali hidup memuliakan Tuhan. 2. Ceritakanlah perbuatannya. Kemuliaan Tuhan adalah berkat yang utama, sedangkan perbuatan yang ajaib adalah berkat sekunder yang dapat disediakan Tuhan bagi kita. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak menyerahkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Roma 8 ayat 32. Perbuatannya dahsyat dan ajaib, mengatasi setiap dosa dan pelanggaran kita, melampaui rencana dan kerja keras kita, bahkan mampu melepaskan kita dari sakit penyakit dan ikatan kuasa kegelapan. 3. Ceritakanlah kepada segala bangsa dan kepada suku-suku bangsa. Ceritakanlah berarti hitunglah dan deklarasikan. Kemuliaan dan perbuatan Tuhan yang ajaib hendaknya diselami secara terperinci. Bahwa berkat yang utama, yaitu kasih karunia keselamatan, telah kita terima di dalam Yesus Kristus. Dan juga segala berkat sekundernya, yaitu perbuatan yang ajaib, segala sesuatu yang disediakan bukan hanya bagi kita, tetapi pada semua orang dari segenap suku dan bangsa. Tanggung jawab kita adalah menceritakan pengalaman kita bersama dengan Tuhan Yesus kepada mereka yang belum pernah mendengarnya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sudahkah Yesus tinggal dalam hatiku sehingga aku dapat hidup memuliakan Tuhan? Perbuatan ajaib apa yang telah kualami, dan masihkah aku percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya lagi bagiku? Sudahkah aku menceritakan kemuliaan dan perbuatan ajaib Tuhan kepada orang di sekitarku? Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau rela meninggalkan kemuliaan-Mu menjadi sama denganku, bahkan memberi diri-Mu mati disalibkan untuk menggantikan hukuman dosaku.
sehingga aku dapat hidup memuliakan-Mu. Aku hanya mau bersandar pada perbuatan ajaib-Mu dalam setiap persoalan hidupku. Yang ku percaya adalah mujizat masih ada. Ya Yesus, aku mau menceritakan kemuliaan dan perbuatan ajaib-Mu kepada segala suku bangsa, hingga nama-Mu ditinggikan di seluruh bumi. Amin. Kabarkanlah tentang Yesus Sang Juru Selamat dan segala perbuatannya yang ajaib kepada segala bangsa. Kristuslah